Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Oke, kembali lagi bersama saya Agung Nugroho, NPM 3220110003, mahasiswa Universitas IFET Semarang, Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Occupational Health and Safety Assessment Series ataupun disingkat dengan OHSAS. Apa itu Occupational Health and Safety Assessment Series? Itu adalah suatu standar internasional yang berhubungan dengan keselamatan dan juga kesehatan kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama materi yang sudah saya siapkan. Oke, untuk yang pertama ya akan saya jelaskan mengenai Occupational Health and Safety Assessment Series ataupun OHSAS adalah mengenai pengertian. Occupational Health and Safety Assessment Series adalah salah satu standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diakui secara internasional. Oke, itu untuk pengertian dari Occupational Health and Safety Assessment Series ataupun OHSAS. Yang kedua yaitu mengenai tujuan dari OHSAS, ialah untuk menjadi panduan penerapan manajemen K3 di lokasi kerja yang diakui tingkat internasional. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai sejarah dan juga perkembangan OHSAS. Oke, Occupational Health and Safety Assessment Series ataupun OHSAS pertama kali dipublikasikan oleh BSI ataupun British Standard Institution dan dibentuk atas masukan beberapa badan sertifikasi. OHSAS sendiri efektif berlaku pada tanggal 5 April 1999. Occupational Health and Safety Assessment Series lahir untuk menjembatani terjadinya kekosongan standar internasional mengenai keselamatan dan juga kesehatan kerja. Terdapat seri standar OHSAS 18.000. Oke, ada OHSAS 18.001 2007, OHSMS Specification. Yang kedua ada OHSAS 18.002 2000, OHSMS Guidelines for the Implementation of OHSAS 18.001. Oke, itu untuk seri standar dari OHSAS. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu hal yang harus dilakukan ketika kita menerapkan OHSAS. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu memiliki komitmen untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dan bahaya pada setiap departemen. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi ketetapan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada menentukan tujuan, target, dan program. Oke, masih ada lagi yaitu membuat program perencanaan untuk OTP yang telah ditetapkan. Membuat perencanaan dan persiapan terhadap keadaan darurat. Selanjutnya, melakukan evaluasi pemantauan dan pengukuran dari program yang dibuat. Untuk yang terakhir, melakukan tinjauan manajemen secara rutin. Itu untuk hal yang harus dilakukan ketika kita akan menerapkan OHSAS.
Oke, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai komponen yang ada di dalam OHSAS. Ada beberapa komponen yang ada di dalamnya meliputi komitmen perusahaan dalam menerapkan sistem keselamatan kerja. Yang kedua, merancang beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka untuk menerapkan sistem keselamatan kerja. Yang ketiga, mengutamakan keselamatan kerja. Yang keempat, ada memeriksa dan melakukan koreksi terhadap sistem keselamatan kerja. Yang kelima, ataupun yang terakhir, mengkaji apakah sebuah manajemen tetap berjalan dengan baik dalam melaksanakan sistem keselamatan kerja. Itu untuk komponen yang ada di dalam OHSAS. Itu yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan OHSAS. Ada beberapa kebijakan meliputi pertama, mencakup komitmen perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, ada pemenuhan minimal peraturan OHSAS yang terkait dan persyaratan lain yang berlaku. Yang ketiga, didokumentasi, diterapkan, dan dipelihara. Selanjutnya, dikomunikasikan terhadap pekerja. Yang selanjutnya, tersedia bagi pihak-pihak terkait dan ditinjau secara periodik untuk memastikan bahwa isinya masih relevan. Itu untuk kebijakan dari OHSAS. Selanjutnya yaitu manfaat dari OHSAS. Ada 3 manfaat, mungkin ada yang lainnya tapi yang saya ketahui ini. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perlindungan terhadap K3. Yang kedua, dapat mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapat. Oke, itu manfaat dari OHSAS. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.